Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiati SPD akan menyelesaikan tugas 3 yaitu edit video, karena sebelumnya di tugas 2 saya sudah mengambil gambar video. Jadi yang pertama-tama yang saya harus lakukan yaitu membuka aplikasi KineMaster, membuat project video dengan cara mengklik tanda tambah yang ada di sebelah kiri. Kita pilih aspek rasio 16:9 ya. Saya akan menambahkan video ke dalam proyek ini, yaitu saya ambil yang ini, ada ini, klik tanda centang. Berikutnya saya akan menambahkan media berupa gambar background yang akan saya gunakan. Sebelumnya saya sudah mengunduh, nih. Kita klik tanda centang, kita klik gambar ini, backgroundnya, sampai muncul warna kuning. Kita geser ini, kita perpanjang durasinya. Dengan memperpanjang durasi sama dengan video pembelajaran nanti yang akan kita tambahkan. Kita geser ke sebelah sini, klik centang ini, kemudian tambahkan video dengan mengklik lapisan yang ada di media. Ini videonya yang pernah saya buat. Di sini kita akan mengatur, kita pangkas terlebih dahulu ya. Di sini kita pangkas, klik OK, kita perbesar, kemudian digeser ke sini. Jadi dia akan tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya kunci chroma untuk menghilangkan warna latarnya. Nih, ambil yang warna ini. Jadi kita tampilkan ya seperti ini. Ya, saya kira oke. Coba kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menambahkan memberikan atau memotong video seperti ini. Kita klik videonya, kemudian kita geser ya. Yang akan saya potong adalah yang sebelah kiri. Nah, misalnya yang sebelah kiri yang akan saya potong, maka klik gunting pangkas kiri playhead, klik ini, maka ini akan terpotong ya. Jadi jika ingin memangkas, maka klik tanda gunting. Nah, misalnya kita anggap sudah benar, namun misalnya saya tidak jadi memotong, maka saya bisa klik yang sebelah kiri yang putar tanda putar panah ini. Jadi saya tidak memotong karena ini sudah videonya sudah bagus. Kemudian kita centang lagi. Nah, yang berikutnya, jika ingin menambahkan suara latar atau background, maka klik audio. Ya, pilih di sini musik yang akan kita tambahkan. Nah, misalnya saya akan menambahkan musik ini, klik tambah plus. Nah, background musiknya masuk, sudah masuk di layar proyek. Jadi misalnya saya atur, ya, klik tanda mikrofon, ya, saya ambil hanya 20 misalnya. Hanya 25 misalnya ya, seperti ini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam Ya, background musiknya kita bisa jadikan 20 saja misalnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Berikutnya saya akan menambahkan tulisan atau teks ke dalam proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu kembali di video
Ya, untuk menambahkan teks, klik lapisan, kemudian teks, baru kita tuliskan ya teks yang akan kita tulis, yaitu judul dari video pembelajaran ini yaitu dasar listrik dan elektronika. Judul mata pelajaran dasar listrik dan elektronika, kelas 10, jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Pilih, setelah pilih kita ini simpan, posisikan seperti ini. Nah, ini hurufnya bisa kita ubah dengan klik tanda A ini. Misalnya kita ambil noto serif bold, kecil, sesuaikan. Kemudian ini bisa kita ubah warna hurufnya menjadi ini, misalnya ya seperti ini. Saya kira sudah oke. Nah, durasinya ini kita bisa perpanjang sesuai dengan video pembelajaran. Nah, misalnya seperti ini. Ya, centang klik tanda Pembelajaran dasar listrik dan elektronika kelas 10 jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Nah, seperti ini. Nah, untuk animasinya kita buat animasi masuk ya, misalnya pop. Oke, seperti ini. Klik tanda centang lagi di atas. Nah, setelah itu saya akan memberikan contoh bagaimana kita telah membahas materi tentang gambar, hukum Faraday, hukum Coulomb, konsep. Di sini juga bisa saya tambahkan teks lagi. Hukum Faraday. Kita telah membahas materi tentang ya, saya akan masukkan lagi teks, yaitu materi sebelumnya, hukum atom, kemudian hukum Faraday, hukum Coulomb, ya. Kemudian konsep arus listrik, dan berikutnya konsep tegangan listrik ya. Nah, pilih, kemudian kita pilih hurufnya ini, kita ubah warnanya ya, ini misalnya. Nah, klik tanda centang jika sudah selesai. Oke. Hukum Coulomb, konsep arus listrik, dan konsep tegangan listrik. Ya, kita perpanjang, klik centang, dan konsep tegangan listrik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu tentang bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Kira-kira apa ya itu komponen listrik? Terus, apa juga itu komponen elektronika? Ada yang tahu tidak? Yuk, kita simak pembahasannya. Komponen listrik. Ya, saya akan tambahkan lagi. Jadi, komponen listrik elektronika. Oh ya, yang saya tambahkan di sini adalah lapisan berupa gambar ya, berupa gambar. Jadi gambarnya itu adalah gambar kabel ya. Ini seperti ini. Klik tanda centang. Listrik yang banyak di sekitar kita misalnya adalah ya, seperti ini, adalah kabel. Kabel ini saya buat animasi masuk, misalnya ini geser ke atas ya, kemudian kabel ini difungsikan menghidupkan lampu ya. Setelah itu dan menghidup ya, kemudian kita lihat karena background ini tampilannya, ini kita ubah
Ya, kita perpanjang sehingga ya oke. Daya HP dan menghidupkan barang-barang elektronik. Jadi fungsi utama dari kabel listrik ini sebenarnya adalah sebagai penghantar. Ya, kita buat lebih panjang sampai sini. Ini adalah sebagai penghantar listrik. Sedangkan komponen elektronika itu adalah sebuah elemen dasar untuk membentuk serangkaian pada perangkat elektronika. Dan Kita buat tesnya lagi di sini. komponen elektronika itu Ya, kita tambahkan komponen elektronika. Elektronika adalah sebuah elemen dasar untuk membuat rangkaian pada perangkat elektronik. Nah, seperti itu. Ya, kita ubah warnanya, misalnya warna ini, ya seperti ini jadinya. Ya, nah kita bisa buat animasi keseluruhan. Ya, misalnya animasi keluar, misalnya turunkan ya seperti itu. Berikutnya itu adalah sebuah elemen dasar untuk membentuk serangkaian ya, kita perpanjang karena kita sesuaikan dengan video yang yang telah pada perangkat elektronika dan biasanya akan dikemas dalam bentuk distrik atau rangkaian. ya. Dalam bentuk distrik atau rangkaian yang ada di dalam misalnya mesin cuci. Ya, karena di sini ada gambar, maka saya masukkan media gambar mesin cuci yang sudah saya download. Ini kita perkecil gambarnya, kemudian saya tambahkan berikutnya saya tambahkan lapisan media kipas angin ya. Kemudian saya tambahkan media ya, kita coba lihat. Misalnya mesin cuci, kipas angin listrik. Ini mesin cuci, kipas angin listrik, dan peralatan elektronika yang lain. ya, saya kira ini peralatan elektronika yang lain. Penghantar listrik itu sendiri adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa. Ya, saya tambahkan lagi teks bahwa penghantar listrik itu adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik ya, misalnya padat kemudian cair, kemudian ya, gas. Nah, sudah kita posisikan ke sini ya. Kita ganti
ganti warna ininya, kemudian animasinya ya seperti ini misalnya ya. Berikutnya kita sendiri adalah zat yang dapat oke, saya kira ini adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, zat cair, dan gas. Arus listrik yang mengalir dan gas. Arus listrik yang mengalir dari dalam penghantar selalu mengalami tahanan dari penghantar itu sendiri, sehingga bahan yang bisa menghantarkan arus listrik itu ya, saya akan tambahkan teks lagi, yaitu bahwa bahan yang bahan-bahan komponen listrik ya. Jadi bahan komponen listrik ya, ada 3. 1 konduktor, 2 isolator, 3 semikonduktor ya, kita pilih. Nah, kita buat warnanya ya, seperti ini. Mau dibuat animasi bisa, buat animasi seperti itu. dikelompokkan menjadi 3. Ya. Nah, ini kita buat geser lagi untuk backgroundnya yang sudah kita buat. Kita coba kembali. Menghantarkan arus listrik itu dikelompokkan menjadi 3. 1 konduktor, 2 isolator, Ini kita tambah durasinya. dan yang ketiga adalah semikonduktor. Kita Ya, seperti ini. semikonduktor. Kita mulai dari konduktor listrik. Semikonduktor. Kita mulai dari konduktor listrik. Konduktor. Nah, kita tambahkan lagi bahwa konduktor adalah zat yang dapat mengalirkan arus listrik. Kita ubah ya, misalnya ini ya, seperti ini. Konduktor adalah zat yang dapat mengalirkan arus listrik. Kita ganti warnanya. Ya, oke. Konduktor listrik. Konduktor dalam rekayasa elektronik adalah zat yang dapat mengalirkan Ya, seperti ini. zat yang dapat mengalirkan arus listrik, baik dalam bentuk padat, cair maupun gas. Konduktor yang baik adalah bahan yang memiliki resistivitas kecil atau hambatan listriknya sedikit. Misalnya logam konduktif ini seperti. Nah, di sini kita akan menambahkan gambar ya. Saya beri dulu durasi panjang untuk bentuk padat, cair maupun gas. Konduktor yang baik adalah bahan yang memiliki resistivitas kecil atau hambatan listriknya sedikit. Misalnya logam konduktif ini seperti emas. Nah,
saya akan menambahkan gambar. Jadi saya klik lapisan, kemudian media, ya, kemudian saya akan menambahkan gambar jenis-jenis yang termasuk isolator. Ini, ya, ini saya perbesar. Oke, ini saya buat lebih ke depan maju animasinya. Kemudian animasi ini, ya, oke, seperti ini. Ini seperti emas, perak, tembaga, aluminium, seng, dan besi. Saya buat durasinya lebih panjang. Oke, kita coba. Ini seperti emas, perak, tembaga, aluminium, seng, dan besi. Emas itu adalah konduktor yang sangat baik, Perpanjang. konduktor yang sangat baik, tetapi karena biayanya sangat mahal, maka secara ekonomi lembaga dan aluminiumlah yang paling banyak digunakan. Bahan komponen listrik yang paling banyak digunakan. Bahan komponen listrik yang kedua adalah bahan isolator. Bahan isolator atau Ya, saya tambahkan bahan isolator. Isolator adalah bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Nah, seperti ini. Kita buat lagi di sini. Ya, kemudian kita sesuaikan. Berikutnya warnanya. Nah, kita buat animasi. Ya, seperti ini. isolator listrik itu adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk menghantarkan. Ya. Kita tambah durasinya. Itu adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk menghantarkan muatan. Di sini muatan listrik. Oke. Kemudian ya, videonya ini bisa kita perbaiki, kunci Chrome. Kunci Chrome kita perbaiki. Ya. Isolator. Bahan isolator atau isolator listrik itu adalah bahan yang tidak dapat atau sulit untuk menghantarkan muatan listrik. Bahan-bahan Ini berhenti karena backgroundnya ini. Kita perpanjang durasinya, kita tarik garis kuning sampai ke akhir video. Ya. Kemudian kita kembali ke sini, klik tanda kecentang. muatan listrik. Bahan-bahan ini digunakan dalam perangkat elektronika sebagai isolator atau penghambat aliran arus listrik. Nah, saya tambahkan lagi gambar isolator. Ya. Kemudian Isolator juga berguna sebagai beban pemisah atau penyekat antara.
Ini saya tambahkan lagi durasinya. Atau penyekat antara konduktor biasanya digunakan pada peralatan pendukung di transmisi tenaga Ya, perpanjang. peralatan pendukung di transmisi tenaga listrik, ya, di tiang-tiang listrik. Masih belum, tambah lagi, perpanjang durasinya. Di transmisi tenaga listrik, ya, di tiang-tiang listrik. Kaca, kertas atau teflon adalah isolator yang sangat baik. Beberapa bahan sintetis masih cukup baik juga digunakan sebagai isolator kabel, misalnya plastik. Saya akan tambahkan lagi gambar kabel. Ini durasinya saya ajukan sedikit. Atau karet. Bahan-bahan ini dipilih sebagai isolator kabel karena Ya, saya perpanjang durasinya lagi. Ya, atau seperti ini. karet. Bahan-bahan ini dipilih sebagai isolator kabel karena lebih mudah dibentuk atau diproses dan masih bisa memblokir aliran listrik di tegangan menengah, ya, ratusan proses dan masih bisa memblokir aliran listrik di tegangan menengah, ya, ratusan bahkan sampai ribuan volt. Hampir semua peralatan listrik elektronik menggunakan bahan semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Ya, saya masukkan teks semikonduktor adalah bahan yang kemampuan hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Ya, pilih. Ya, kemudian kita ganti hurufnya supaya lebih ini. Ya, berikutnya kita ganti warnanya. Misalnya ini animasi masuk. Ya, seperti ini misalnya. Nah, kita uji Menggunakan bahan semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Pada dasarnya semikonduktor itu ya. Listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Kata semikonduktor sangat identik dengan peralatan elektronika yang kita biasa pakai. Ya, saya akan menambahkan media berupa gambar, ya, gambar HP misalnya, kemudian gambar HP. Saya perkecil karena banyak gambar yang akan saya masukkan. Ya, durasinya saya perpanjang. Kemudian saya tambahkan lapisan gambar komputer. Nah, ini seperti ini. Ini saya perkecil. Kemudian saya tambahkan lagi lapisan
ya, TV yang sudah saya download, ya, ini TV. Jadi gambar ini bisa kita buat miring, TV. Kemudian saya tambahkan lagi media, ya, yang gambar kamera yang sudah pernah saya download, kamera. Berikutnya saya tambahkan lagi gambar lampu, ya, lampu LED. Nah, seperti ini kita atur dulu ya, tampilannya. Berikutnya ini TV-nya, kemudian kameranya, kemudian lampunya. Oke, coba kita dengar. Pakai hampir semua peralatan elektronika seperti handphone. Berarti kita geser ke sini, handphone, Seperti handphone, komputer, televisi, ya, kemudian komputer, kemudian televisi, kemudian lampu, kamera dulu ya, kamera, kemudian lampu. Ya, semua peralatan elektronika seperti handphone. ini handphone di sini. Seperti handphone, komputer, televisi, kamera. Panjang ini ya. Jadi bersamaan, akan bersamaan. Ya. Komputer, televisi, kamera. Oke. Elektronika seperti handphone, komputer, televisi. Ini komputer harus ke depan. Kemudian televisi. Kemudian kamera. Kemudian lampu LED. Ya. Di antara konduktor dan isolator. Kata semikonduktor sangat identik dengan peralatan elektronika yang kita biasa pakai. Hampir semua peralatan elektronika seperti handphone, komputer, televisi, kamera, bahkan lampu penerangan. Ya, durasinya kita samakan. Ya, kemudian kita klik saja. Peralatan elektronika seperti handphone, komputer, televisi, kamera. Sudah cukup. Handphone, komputer, televisi, kamera, bahkan lampu penerangan. Ya, lampu LED itu adalah hasil dari teknologi semikonduktor. Bahan Ini masih bisa dipanjangkan durasinya. Kemudian kita tambahkan lagi ini durasi gambar supaya kelihatan lebih jelas. Ya, setelah itu
Ya, lampu LED itu adalah hasil dari teknologi semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan yang bersifat setengah konduktor karena celah energi yang dibentuk oleh struktur bahan ini lebih kecil ya, dari celah energi bahan isolator, tetapi lebih besar dari celah energi bahan konduktor, sehingga memungkinkan elektron berpindah dari satu atom menyusun ke atom penyusun lain dengan perlakuan tertentu. Ya, kita lihat di sini durasi backgroundnya kita tambahkan lagi sampai video pembelajarannya berakhir ya, sampai di sini. Oke. Klik tanda centang, kemudian kita komponen-komponen yang penting yang membentuk sebuah peralatan di sini. Celah energi bahan isolator, tetapi lebih besar dari celah energi bahan konduktor, sehingga memungkinkan elektron berpindah dari Ya, kita bahan semikonduktor adalah bahan yang bersifat setengah konduktor karena celah energi. kita ubah kunci Chrome-nya di sini. Karena celah energi yang dibentuk oleh struktur bahan ini lebih kecil ya, dari celah energi bahan isolator, tetapi lebih. Kita ubah lagi kunci Chrome-nya. Tapi lebih besar dari celah energi bahan konduktor, sehingga memungkinkan elektron menyusun ke atom penyusun lain dengan perlakuan tertentu seperti terhadap bahan tersebut atau dengan pemberian tegangan, perubahan suhu, dan sebagainya. Oleh karena itu, semikonduktor bisa bersifat setengah menghantam. Komponen-komponen yang penting yang membentuk sebuah peralatan elektronika seperti transistor. Ya, kita tambahkan media gambar transistor di sini. Ya, ini termasuk bahan semikonduktor. Kita tampilkan agak besar supaya lebih jelas. Ya, kemudian kita buat animasi, misalnya geser ke atas. Nah, elektronika seperti transistor. Ya, kita perpanjang durasinya. Kita uji coba lagi. Membentuk sebuah peralatan elektronika seperti transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit. Ya. Maaf, ini saya ganti ya. Saya ganti yang ada tulisannya transistor. Nah, yang sudah saya download sebelumnya. Oh, enggak ada. Ya, ini saya tampilkan lagi. Saya perbesar seperti ini. Elektronika komponen yang penting yang membentuk sebuah peralatan elektronika seperti transistor. Oke. Berikutnya seperti transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. ya, berikutnya Adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sebenarnya banyak bahan-bahan ya. semikonduktor. Sebenarnya banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor. Ya, tetapi yang paling sering digunakan itu sebagai bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis saja. Di antaranya, Ya, saya tambahkan di sini bahwa
silikon, ya, selenium. Saya tambahkan teks germanium, kemudian metal oksides, ya. Sudah saya pilih seperti ini. Saya ganti warnanya warna ini. Oke. Beberapa ini saja, di antaranya silikon, selenium, oksides. Nah, untuk pembahasan tentang komponen listrik, ya, konduktor, jenis kabel listrik, ya, dan komponen elektronika seperti jenis-jenis dioda, jenis transistor, dan IC akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah editing video selesai, maka saya akan mengekspor videonya seperti ini. Ekspor sambil menunggu ekspor proyek video yang telah kita buat. Jadi ini akan ditunggu beberapa saat. Setelah ini kemudian kita publish video ini ke channel YouTube. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.